As'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di hari yang ke-13 Ramadan ini. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat duduk di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh dan mendengarkan kajian ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf dan menyampaikan salam. Yang seharusnya mengisi kajian ini adalah Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Kemarin beliau konfirmasi ke saya, mohon maaf karena kurang sehat, tidak dibolehkan oleh anaknya Pak. Jadi tidak dibolehkan, karena yang mengatur jadwal itu anaknya yang putri. Jadi beliau kurang sehat karena kelelahan capai mengajar. Beliau kelahiran 1954, berarti 67 tahun. Kalau guru besar kan 70 tahun Pak pensiunnya. Jadi beliau masih ngajar ke berbagai daerah. Jadi kurang sehat, sehingga beliau menyampaikan salam, mohon maaf kalau subuh tidak berani memaksakan diri. Ya, kita maklumi, Allah berkehendak lain. Alhamdulillah telah hadir untuk menggantikan beliau murid beliau lah ya. Beliau juga seorang qori ini. Jadi murid beliau di Pasca Sarjana PT IKI ya, Dr. Muhammad Zaki MA. Beliau dari Tangerang, kerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Beliau lulusan PT IKI. Alhamdulillah Ustaz sudah bisa hadir dan dapat salam juga dari Pak Kiai Said. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya. Nanti Ustaz silakan diperdengarkan lagunya. Beliau juga lagi serak nih ternyata, suaranya lagi tidak kurang bagus. Sebenarnya beliau juga seorang qori ini. Kita ingin dengar Ustaz nanti lantunan ayat Al-Quran. Jadi para jamaah sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Marilah kita sama-sama di subuh yang baik ini untuk senantiasa untuk saling doa mendoakan, karena ada anjuran yang kita sangat dianjurkan. Yang pertama itu adalah berdoa, lalu mendoakan, lalu minta doa. Itu dari Kiai di Gontor Pak. Jadi berdoa, kita berdoa lalu mendoakan, apalagi orangnya yang tidak kita ketahui gitu ya. Orangnya nggak tahu bahwa kita mendoakan, itu pahalanya luar biasa. Lalu minta doa sama orang tua, sama orang-orang soleh gitu ya, sama ulama ya, mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan. Mari kita doakan kepada jamaah Masjid Hidayatullah yang dalam keadaan sakit, yang juga belum sempat sampai dengan hari Ramadan ke-13 ini melangkahkan kakinya ke masjid untuk ibadah tarawih, mungkin karena sakit, ya kurang sehat ataupun ada urusan. Mudah-mudahan Allah masih mudahkan langkah kakinya untuk berjamaah di masjid kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma bil basya isfi anta syafi la sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada Ustaz Muhammad Zaki, waktu dan tempat kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك ya amin Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-13 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berharap dalam menjalankan ibadah puasa kita diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tertuju dan terlimpah kepada satu-satunya manusia yang mendapat legalitas untuk menyampaikan syafaat Allah. Seluruh cintanya, seluruh rahmatnya, seluruh ampunannya, seluruh petunjuknya, seluruh syafaatnya sudah Allah berikan kepada dia. Sehingga ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhanmu akan menyerahkan kepadamu semuanya. Di akhirat nanti fatarda, sampai engkau sendiri yang ridho. Sampai engkau sendiri yang menentukan. Sampai engkau sendiri yang memastikan dan memutuskan surga dan neraka hamba-hambaku. Siapa dia yang mendapatkan salawat dari Tuhan semesta alam, seluruh malaikat dan nabi dan rasul terdahulu, dan kita wajib bersalawat padanya? Dia adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saimin saimat jamaah Masjid Hidayatullah Patria Jaya yang semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya murid beliau waktu program pasca sarjana, program doktor. Dan memang beliau qori, Pak. Suaranya bagus, qiraatus sab'ah beliau. Jangan bandingkan saya dengan beliau, terlalu jauh. Saya hanya menyambung judul beliau yang kemarin sampai kepada saya, Al-Quran bersamamu, aku bahagia. Al-Quran yang bagaimana sehingga kita bersama Al-Quran menjadi bahagia? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita terhadap Al-Quran hanya sebatas membaca, hanya sebatas hataman, hanya sebatas tadarusan, padahal puncak tertinggi hamba Allah kepada Al-Quran adalah tadabbur, memahami ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Baru kita akan bahagia. Kalau sebatas muhkamat saja belum sempurna, masih 50%. Karena muhkamat tekstual, letterless, etimologi, hanya bahasa. Tapi kalau mutasyabihat, dia bermain korelasi, relevansi, komparasi, munasabah ayat, asbabun nuzul.
Dia tidak terlihat secara permukaan, tetapi substansi, esensi, dan isi yang bermain. Misal, Baitullah secara bahasa itu rumah Allah secara bahasa. Masjid Hidayatullah secara bahasa adalah Baitullah. Masjid Istiqlal secara bahasa adalah Baitullah. Seluruh masjid yang ada di dunia ini secara bahasa Baitullah. Tapi secara terminologi yang dimaksud Baitullah dalam Al-Quran bukan Masjid Istiqlal. Tapi Baitullah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Makkah. Jadi sangat-sangat jauh berbeda. Rasul secara bahasa utusan. Duta besar secara bahasa adalah Rasul. Tapi yang dimaksud dalam Al-Quran, Rasul itu bukan duta besar. Tapi yang dimaksud Rasul dalam Al-Quran adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ada tekstual, ada kontekstual, ada syariat, ada hakikat, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Insya Allah pasti kita akan bahagia kalau kita terhadap Al-Quran benar-benar tadabbur. Sebab yang paling tinggi itu setelah muhkamat kita memahami mutasyabihat. Yang dimaksud ayat itu siapa? Karena Allah jarang bermain nama, Al-Quran jarang bermain nama, menyebut nama. Beda dengan kitab Injil, Zabur, Taurat, menyebut nama, menyebut daerah, menyebut tempat. Atiullah wa atiur Rasul. Allah di sini yang dimaksud yang mana? Sebab orang Kristen Arab kalau ditanya siapa Tuhanmu pasti jawab Allah juga. Bahasa Arabnya fasih, Allah orang Arab. Sekalipun dia Kristen. Banyaknya di Jeddah. Di Jeddah itu banyak berbeda agama. Di Jeddah karena memang kota internasional. Tidak sama dengan di Mekah, Madinah, tidak ada non-muslim. Tapi kalau di Jeddah banyak. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawabnya Allah juga, tapi Allah yang tiga. Yang dimaksud atiullah, Allah yang satu. Wa atiur Rasul, Rasul di sini siapa? Allah nggak menyebut nama, tapi yang dimaksud Rasul dalam Al-Quran enggak ada lagi kecuali Nabi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Silahkan cari ayatnya dalam bentuk nada, nida, panggilan. Ya Muhammad, silahkan. Ketemu hebat. Kata Muhammad terulang 4 kali dalam Al-Quran, bukan dalam bentuk panggilan, tapi dalam bentuk publikasi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah خاتم النبيين. Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin. Khatam itu secara bahasa stempel. Stempel Nabi itu ada pada cincinnya. Yang namanya stempel berarti puncak tertinggi kepemimpinan. Di mana-mana yang distempel pasti ketua.
Di mana-mana yang distempel pasti pimpinan. Jadi Rasulullah adalah pemimpin para nabi, penutup para nabi, stempel para nabi, dan stempel nabi ada pada cincinnya. Khatmun pun artinya cincin. Nabinya para nabi, rasulnya para rasul, puncak tertinggi kenabian dan kerasulan, penyempurna semua intelektualitas, spiritualitas, moralitas para nabi dan rasul disempurnakan, direvisi oleh dia. Allah memanggil Rasulullah dengan sebutan kehormatan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Enggak ada ya Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, Yasin, Taha. Tapi di kita ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, tukang tidur. Itulah terjemahan, Pak. Kadang sedih. Masa innaka la'ala khuluqin azim, tukang tidur. Sifat Allah ada padanya. Satu-satunya manusia yang berhasil menyampaikan seluruh nilai-nilai ilahiyah adalah dia. Sampai Allah pun memanggil dia dengan sifatnya. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berkhuluk, puncak tertinggi akhlak. Azim, sifat siapa? Azim, sifat Allah. Tapi Allah memberi gelar kepada Nabi khuluqin azim, tapi tukang tidur. Perlu ada klarifikasi terhadap terjemahan-terjemahan itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz dzun alaih. Pakai sungguh, pakai lam taukid, benar-benar sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Kata Rasul kalau mufrad berdiri sendiri, yang dimaksud adalah Nabi kita. Sebab Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad, tapi Allah memanggil ya ayyuhar rasul. Nabi Adam ya Adam, Nabi Musa ya Musa, Nabi Isa ya Isa. Nabi kita tidak. Telah datang seorang Rasul kepadamu dari jenismu sendiri, maksudnya dari bangsamu. Dia bukan dari bangsa malaikat, bukan bangsa jin, tapi bangsa manusia. Azizun alaih, atasnya aziz. Aziz sifat siapa? Allah, tapi Allah memberi gelar kepada dia aziz. Ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'uf rahim. Ra'uf rahim sifat siapa? Allah, tapi Allah memberikan predikat kepada dia ra'uf rahim. Sedih kalau dibilang tukang tidur. Padahal ya ayyuhal muzammil itu gelar Allah kepada Nabi kita, bahwa Nabi kita senantiasa melaksanakan salat tahajud. Makanya dalam akhir surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Nabi tiap malam senantiasa qiyamul lail, dan hukumnya wajib bagi dia. Satu rakaat, satu surat. Kalau kita satu rakaat, satu surat, insya Allah bubar. Tapi bukan jamaah di sini, sono di Tangerang. Rasulullah kalau sudah qiyamul lail, masya Allah, 1/2 malam, 1/3 malam itu sampai subuh. Satu rakaat, satu surat. Ke kita ya nggak apa-apa, kalau ke kita mah ya.
Boleh 5 ayat, 10 ayat boleh. Tapi Nabi kalau sudah berjamaah, yang dibaca ya surat-surat juz amma, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Memang itu yang kita hafal. Beda sama Pak Ustadz mah hafid Quran. Enak lagi suaranya. Begitu Pak Bu. Jadi kita akan bahagia bersama Quran apabila kita memahami secara muhkamat dan secara mutasyabihat. Kalau sebatas muhkamat saja ya sudah tekstual sifatnya. Kaku. Ada beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada sebuah ayat yang berbunyi in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Ini supaya kita bahagia bersama Quran. Itu kan ayat kalau secara terjemahan siapa yang berbuat baik maka kebaikan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat buruk maka keburukan kembali kepada dirinya. Langsung kita menafsirkan sendiri dengan logika kita. Makanya sering-sering berbuat baik sama orang, nanti orang itu pasti akan berbuat baik sama kita, padahal belum tentu. Bapak Ibu sering berbuat baik kepada orang, tapi balasannya pengkhianatan. Makanya ada peribahasa air susu dibalas dengan kopi. Enak itu. Kalau kopi mah banyak. Sudah berkorban untuknya, tapi kau mengkhianati cintaku. Masya Allah. Itu malah lagi jatuh cinta, Pak. Banyak. Jadi ayat itu mutasyabihatnya bukan itu. Siapa yang berbuat baik maka kebaikan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang berbuat buruk maka keburukan kembali kepada dirinya. Kita kadang menafsirkan sendiri terhadap ayat, padahal Al-Quran sudah ada penafsirnya. Siapa dia? Dia adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa tersentuh Al-Quran, tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran illal mutahharun. Kecuali orang-orang yang disucikan mazhul, bukan orang yang bersuci. Kalau bersuci itu mutahhir, ini mutahhar. Siapakah orang yang disucikan oleh Allah? Dia yang mendapat salawat dari Allah dan malaikatnya. Kita hanya pengikut, bukan. Makanya tafsir itu tergantung penafsirnya, Pak. Hanya Bapak baca tafsir Jalalain, entar tafsir Suyuti, As-Suyuti, entar tafsir Fakhrul Razi, entar tafsir Al-Misbah, entar tafsir An-Nur, entar tafsir Al-Mizan, entar tafsir Sayyid Qutb, itu pasti beda-beda. Tergantung penafsir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Sekelas sahabat nggak berani menafsirkan sendiri. Kata Rasulullah, aku tidak pernah berbuat baik kepada seorang pun. Sedikit pun aku nggak pernah berbuat baik. Kaget. Sayyidina Umar sebagai pelindung Rasul, penyelamat Rasul. Sayyidina Umar kalau di hadapan Rasul dirinya murah. Keselamatan Rasulullah lebih utama ketimbang keselamatan dirinya. Kalau kelas-kelas kita lebih utama keselamatan diri kita. Sahabat tidak. Ya Rasulullah, aku menjadi saksi. Engkau selalu berbuat baik, engkau selalu memberikan pertolongan kepada manusia tanpa diskriminasi, tanpa melihat latar belakang bangsa, budaya, warna kulit, jenis rambut. Aku menjadi saksi, kami menjadi saksi ya Rasulullah, engkau selalu berbuat baik ya Rasulullah. Tidak,
Aku nggak pernah berbuat baik kepada orang lain. Kaget. Kata Rasulullah, karena kebaikan yang aku lakukan kepada orang lain, hakikatnya kembali pada diriku sendiri. Ketika bapak ibu sodakoh, syariatnya iya, ke yatim, ke duafa, ke fakir miskin, tapi hakikatnya bapak ibu sedang mensodakohi diri bapak ibu sendiri. Makanya orang yang bersodakoh pasti subur. Secara fisik ya ngasih ke orang, tapi secara hakikat, secara mutasyabihat, bapak ibu sedang mensodakohi diri kita sendiri. Makanya rezeki itu, kata Quran, tergantung sodakohnya, tapi kata manusia tergantung kecerdasannya. Tergantung latar belakang pendidikannya. Oh silakan saja. Itu paradigma manusia yang perlu kita klarifikasi dengan paradigma Al-Quran. Sudahkah paradigma manusia tabayun dengan Al-Quran ini yang perlu kita tekankan? Kata Nabi, kalau seandainya rezeki tergantung dari kecerdasannya, itu binatang nggak hidup, Pak. Itu semut nggak hidup. Binatang punya otak tapi nggak punya akal, makanya ada otak ikan, otak-otak. Enak juga ya. Tapi nggak punya akal. Ikan juga ada otaknya, ayam ada otaknya itu. Dia insting makan, berkembang biak, tidur, bertahan, makan lagi, berkembang biak lagi, begitu aja. Kalau seandainya rezeki tergantung dari kecerdasannya, maka binatang tidak makan. Itu kata Rasulullah. Kalau rezeki tergantung dari kerja kerasnya, itu orang-orang yang di gunung tuh yang mecahin batu tuh sampai siang-siang bawa pikul turun ke bawah. Itu udah pasti kaya, buktinya enggak. Ternyata formulasi Al-Quran, rezeki itu tergantung sodakohnya. Ada tromol lewat nih, tromol lewat. Bapak keluar dompet, ibu keluarin dompet. Di dompet bapak ibu ada 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 yang keluar yang mana? Nah itulah rezeki bapak ibu. Tinggal lika masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Makanya agak beda versi Quran dengan versi kita. Aku nggak pernah berbuat baik sedikit pun kepada orang lain. Kaget sahabat mendengar penjelasan Rasulullah terhadap ayat ini Al-Isra. Karena yang aku lakukan itu kembali kepada diriku. Waduh. Bapak ibu memuliakan orang lain, hakikatnya sedang memuliakan diri bapak ibu sendiri. Ketika bapak ibu menjatuhkan orang lain, hakikatnya bapak ibu sedang menjatuhkan diri sendiri. Membuka aib orang lain, hakikatnya sedang membuka aib sendiri seiring dengan perjalanan waktu. Ingin tidak dibuka aibnya, jangan pernah buka aib orang lain. Karena kita bukan manusia suci. Kita pasti punya aib, cuman ditutup sama Allah. Kalau aib dibuka nih sama Allah, berantakan semuanya. Rumah tangganya berantakan. Kita punya aib kok. Cuman yang tahu kita aja. Bisa jadi istri nggak tahu, keluarga nggak tahu. Kalau dibuka semuanya sama Allah, habis. Cuman Allah tutup itu. Makanya jangan suka buka aib orang lain, jangan suka menjelekkan orang lain, apalagi hoak. Kembali kepada diri. Keburukan kembali kepada dirinya sendiri. Kata Rasulullah, orang lain gak pernah jahat sama aku sedikit pun. Kaget para sahabat mendengar begitu. Ya Rasulullah, kami menjadi saksi berapa banyak umat yang mencemooh engkau dengan gelar orang gila, dengan gelar tukang sihir,
ditipu, diusir, diludahin, fitnah terhadap engkau, bahkan engkau dikejar-kejar. Bahkan engkau menjadi target pembantaian oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Rasulullah, enggak ada orang lain yang menjahati aku. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, engkau kemari diludahi, kemarin engkau ditipu, kemarin engkau dikejar-kejar. Kok engkau berkata sedikit pun orang lain enggak pernah jahat? Kata Rasulullah, karena kejahatan yang mereka lakukan kepada diriku sesungguhnya kembali pada diri mereka sendiri. Masya Allah. Nah, pengen bahagia bersama Al-Quran, muhkamat mutasyabihat harus tuntas. Kalau sebatas muhkamat saja, ya masih 50%. Karena maksud ayat itu sangat jauh berbeda dengan teks ayat. Ini poin yang pertama. Sebetulnya banyak, tapi 3 poin aja dulu. Nanti beberapa poin lagi kalau saya diundang lagi. Kemudian yang kedua, konsep kematian versi kita dengan konsep kematian versi Quran juga beda. Menurut kita orang mati itu dikubur di dalam tanah, selesai. Jasmani dan rohani berpisah. Masuk ke dalam tanah, dikubur, ditutup sama tanah, itu mati. Kata Quran bukan. Kata Quran bukan itu konsep kematian. Ada fisiknya hidup, tapi di sisi Allah mereka mati. Makanya keluar ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, tapi mereka punya telinga. Mereka punya mata secara fisik. Mereka punya bibir. Tapi di sisi Allah mereka tuli, bisu dan buta. Itulah yang disebut dengan kematian. Fisiknya hidup tapi tidak mau menerima kebenaran Islam. Ada orang yang mati tapi kata Allah jangan kamu katakan dia mati, dia hidup. وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ jangan kamu katakan tuh, wala takul, jangan berkata, sama wala takroba, takrobuz zina, sama janganlah kamu mendekati zina. Ini Allah melarang, janganlah kamu mengatakan. Orang yang mati di jalan Allah mati. Bal ahya, dia hidup, walakin la tashkurun, tapi kamu enggak sadar. Siapa dia? Pengen tahu orangnya? Allah jawab sendiri. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Orang itu adalah yang mendapat salawat dari Tuhan mereka. Siapa orang yang mendapat salawat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan Nabi mati. Ayat dalam surat Ali Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah mati. Tadi wala takul berkata dia mati. Kena ayat ini. Wala tahsaban, ngira doang. Jangan-jangan, kira-kira. Kena ayat ini. Bagaimana Nabi bisa dikatakan mati? Setiap sholat kita wajib mengucapkan salam ke dia.
Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Masa Nabi nggak jawab? Kan hukum jawab salam wajib. Masa Nabi nggak jawab? Setiap sholat kita wajib berselawat ke dia. Tanpa mengucapkan selawat dan salam ke dia, ketolak. Mu'alaf masuk Islam tanpa menyebut nama dia, ketolak seluruh amal ibadah. Allah saja, syahadu an la ilaha illallah. Kok nggak disebut Nabi Muhammad? Oh enggak, manusia dia mah. Oh silakan. Allah selalu menggandeng utusan. Allah sendiri yang menyuruh. Ketika Allah memerintahkan orang beriman, Pak, Bu, ya ayyuhalladzina amanu, biar umumnya semua ayat di awal, nggak ada yang di tengah, di akhir nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyiyam. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu di awal. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu di awal aja. Tapi ketika masuk ayat salawat ya ayyuhalladzina amanu di belakang. Allah dulu yang mengawalinya. Ketika Allah menyuruh hambanya dirikanlah salat, Allah enggak ikut salat. Ada keterangannya sesungguhnya Allah salat. Kalau Allah salat berarti Allah nyembah Tuhan siapa? Masa selain Allah ada Tuhan? Ketika Allah menyuruh orang beriman berpuasa, nggak ada keterangannya sesungguhnya Allah berpuasa. Ntar sahur, ntar iftar. Ketika Allah menyuruh orang beriman untuk membayar zakat, infak dan sedekah, nggak ada ayatnya sesungguhnya Allah membayar zakat. Allah mah pemberi rezeki. Zakat mah sifatnya bisa tahunan yang wajib. Sunnah sifatnya tidak terikat. Ketika Allah menyuruh orang beriman haji ataupun umrah bagi yang punya istita'ah, Allah nggak ikut haji. Tapi ketika masuk ayat perintah salawat, Allah dulu yang mengawalinya. Subhanallah. Ini ayat sudah sangat populer. Yusalluna 'alan nabi. Baru orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Satu lagi, wasallim. Satu lagi, wasallimu taslima. Makanya jangan terputus karena semua bermain satu paket. Syahadat satu paket, Allah dan Rasulnya. Salawat satu paket, salawat dan salam. Wasallim, dan berikanlah salam sebaik-baik salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullah. Bukan salawat aja, satu lagi itu jangan diputus. Wawunya waw ataf itu. Sallu alaihi wa wasallimu taslima. Dan itu perintah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi bukan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukan. Itu mah kita dalam bentuk salawat verbal. Karena ada juga salawat aktual, faktual. Allah berselawat kepada Nabi maksudnya seluruh cintanya, seluruh syafaatnya, seluruh rahmatnya, seluruh ampunannya, seluruh petunjuknya.
sudah Allah berikan kepada Nabi. Makanya hai orang beriman, sallu alaihi, taati dia, cintai dia. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepadaku. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya taat padaku, kata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat sudah terkenal. Ingin mendapat cintanya Allah, cintailah Rasul. Ingin mendapat ampunan Allah, taatilah Rasul, ikutilah Rasul. Baru cinta dan ampunan Allah turun kepadamu. Tapi ketika Rasulnya direndahkan, bagaimana mau dapat ampunan dan cintanya Allah? Di sisi Allah Rasulullah begitu mulia. Satu-satunya manusia yang bisa masuk ke Sidratul Muntaha hanya dia. Bahkan para nabi dan rasul menanti kelahirannya. Para nabi dan rasul berselawat padanya. Orang yang belum lahir tapi mereka sudah berselawat. Bagaimana para nabi dan rasul tidak berselawat, pemilik alam ini berselawat? Nabi Isa, nabi yang sangat kontroversi, mendapatkan tugas dari Allah. Dan setiap nabi dan rasul wajib menyampaikan 3 hal. Cuma diwakili oleh Nabi Isa. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. 1. Aku utusan Allah untukmu. Yang kedua, Injilku merevisi Tauratmu. Yang ketiga, wa mubasysyiran birasul. Ketika ingin mengabarkan bahwa setelah dirinya ada lagi seorang nabi, Nabi Isa mengawalinya dengan kalimat wa mubasysyir, ada berita gembira untukmu wahai Bani Israel. Wa mubasysyir birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Setelah aku ada lagi nabi. Dia bernama Ahmad dalam Injil, bernama Al-Hadi dalam Taurat, bernama Al-Mahi dalam Zabur, dan bernama Muhammad dalam Al-Quran. Kaget Bani Israel. Padahal nabinya belum lahir, tapi Nabi Isa udah nyampaikan duluan. Itulah ciri manusia yang mendapat legalitas dari Allah. Orang yang belum lahir tapi sudah diumumkan oleh manusia suci juga. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, ada publikasi gak dari nabi sebelumnya? 1, di mana-mana Pak yang namanya nabi cuman 1. Ada Idris, Hud, Saleh, Ibrahim. Ini mah kita namanya panjang banget nama nabi. Itu mau udah palsu lah yang gitu. Nabi Yahya belum lahir, tapi Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Zakaria ayahnya, Annallah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Wahai Zakaria, ada berita gembira dari Allah, akan datang seorang anak bernama Yahya. Makanya para nabi dan rasul namanya bukan dari orang tuanya, dari Allah. Dia bernama Yahya, nabinya belum ada, orangnya belum lahir, ngandung juga belum. Dia seorang as-siddiq, musaddiq, dia as-siddiq. Tempo hari ada ngaku nabi namanya Ahmad Musaddiq. Silahkan aja, itu mah sensasi aja. Wa sayyid, dia seorang sayyid. Wa hasura, dia hasur, teladan. Wa nabiyya, dia seorang nabi. Orangnya belum lahir, gelar nabinya udah nyampe. Minas solihin, dialah orang yang soleh. Kalau kita kan cuma ngaku, saya kan orang soleh. Oh nggak apa-apa, pengklaiman. Saya kan orang yang sabar. Iya. Kalau lagi ada uang, kalau nggak ada uang, boro-boro sabar kelas-kelas kita. Makanya gelar as-sabirin, as-salihin,
Ulul albab, al-muttaqin itu bukan kita, Pak. Al-muhsinin itu bukan kita, itu para nabi dan rasul, bukan kita. Kita mah fluktuatif, tergantung tanggal tua apa tanggal muda. Tapi bukan jamaah di sini, tanah. Jadi poin yang kedua, agar kita hidup bahagia bersama Al-Quran adalah mengenal figur Rasulullah Muhammad SAW. Jangan cuma, oh saya kan cinta pada Rasul, cinta. Yang namanya cinta tuh satu frekuensi. Apa tuh Pak? Suruk ya? Ya, udah handom. Allah. Ya, yang namanya cinta itu satu frekuensi, satu resonansi, satu derita, satu bahagia. Derita dia, deritaku. Bahagia dia, bahagiaku. Itu yang disebut dengan cinta. Ini derita Nabi, kita ketawa. Bahagia Nabi, kita nggak suka. Ya gimana sih? Katanya cinta. Bagaimana akan cinta kepada Rasul kalau kita nggak mengenal dia? Ada sebuah ayat, mungkin, ayat ini sudah sangat terkenal dah. Surat apa nih Pak Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, bukan kitabim mubin. Terjemahannya kitab, ayatnya imam figur, imam sosok. Telah aku serahkan semua tentang kematian dan tentang kehidupan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya sudah aku serahkan pada imam yang nyata. Siapa imam kita? Imam kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau belum tuntas Qur'annya akan mengatakan, Nabi Muhammad manusia biasa. Kalau belum tuntas, kalau sudah tuntas baru sadar. Bagaimana bisa dikatakan manusia biasa, Pak? Setiap sholat kita wajib salawat dan salam ke dia. Coba menyebut nama saya, batal sholatnya. Kok biasa-biasa aja? Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Makanya iblis dari kalangan malaikat, dia dahulu taatnya minta ampun. Kalau udah bicara agama paling hebat, orang dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ketika Allah menyuruh sujud pada Adam, khalifah, enggak, aku lebih baik dari dia. Makanya kalau mau nyari iblis jangan di kuburan. Kalau kuburan pasti ketemunya kuntilanak, Pak. Gak mungkin cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa tidak ada korelasinya di saat ini. Tidak mungkin. Al-Quran sepanjang masa. Banyak orang berbicara agama, tapi dia tidak mengakui eksistensi kerasulan, kekhalifahan. Kata Allah, sujud. Aku lebih baik. Nah, Nabi Adamnya saja bersolawat pada Rasulullah. Terakhir. Kan Ramadan bulan diijabah segala doa, Pak. Makanya ada ayat, wa idza sa'alaka
عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Itu ayat ada di tengah perintah puasa Ramadan. Makanya bulan Ramadan menjawab seluruh doa. Bulan Ramadan menjawab seluruh hajat kita yang selama ini kita selalu minta-minta kepada Allah. Ingin dirubah nasibnya, Ramadan timingnya. Ingin dirubah rezekinya, Ramadan momennya. Karena bulan Ramadan Lailatul Qadar, malam takdir, keputusan, malam ketetapan. Ramadan minal zulumati ilan nur, merubah keadaan manusia tadinya terbelakang. Insya Allah Allah akan majukan. Allah akan berikan perubahan dan Allah tidak akan merubah keadaan hambanya kecuali hambanya mau merubah dengan usahanya melalui keberkahan Ramadan. Satu malam bisa menghapus dosa 1000 bulan. Enggak kira-kira. Ramadan era Nabi dan Rasul terdahulu enggak ada. Kutiba alaikumusiyamnya bukan 1 bulan tapi ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Tapi ketika era Nabi Muhammad bukan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum faman syahida minkumus syahra fal yasum. Apabila kau menyaksikan datang bulan Ramadan, fal yasum, 1 bulan, bukan ayyaman ma'dudat. 1 bulan saking sucinya. Turunnya Al-Quran harus dikawal melalui malam yang suci dan bulan yang suci. Karena Al-Quran kitab suci dari Maha Suci diturunkan kepada orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jadi berkah, semuanya jadi agung. 1 malam itu bukan 1 hari, 1 malam menghapus dosa 84 tahun. Ada gak yang umurnya 84 di sini? Tapi saya lihat di sini muda-muda semua ya, rata-rata 25 kali ya. Allah Subhanallah. Rugi Pak kalau Ramadan dilewatkan begitu aja. Tapi jangan pernah berharap dah dapat Lailatul Qadar. Jangan pernah berharap dah doa-doa akan terijabah, doa-doa akan dijawab oleh Allah. Jangan pernah berharap kalau kita tidak pernah membayar upah Rasul. Karena Rasulullah wajib diupah. Wah, kajian sesat nih. Kok Nabi diupah, bukannya ikhlas? Tar dulu. Jangan langsung bentar-bentar sesat, bentar-bentar masuk neraka. Itu bukan kapasitas kita untuk menerakakan orang. Bukan wilayah kita, itu wilayah Tuhan. Ada ayat Pak, ini ayat Bu persoalannya. Nabi harus diupah. Nanti tanya sama Pak Ustadz. Islam yang sampai kepada kita tuh karena darah dia. Karena penderitaan dan kesulitan dia, kesengsaraan dia, Islam sampai kepada kita. Kita sudah menikmati Islam. Dengan Islam kita selamat. Dengan puasa kita sehat. Dengan sholat pertolongan Allah turun. Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan zakat, infak, sedekah kita jadi subur harta kita. Pertanyaannya, sudah bayar Nabi belum? Al-Quran ada pemiliknya, Ramadan ada pemiliknya, semua ibadah ada pemiliknya, langit dan bumi ada pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah langit dan bumi. Diwariskan ke siapa? Dalam Al-Quran langit dan bumi Allah wariskan. 1 al-mustatafin, orang-orang yang tertindas. 2 al-madlub, orang yang terzalimi. 3 ibadiyas salihin, orang yang soleh. Siapa mereka? Siapa dia? Kita? Bukan. Sejak kapan kita dapat wahyu? Wa annal ardo yarisuha ibadiyas salihin. Allah wariskan bumi ini kepada hambaku yang soleh. Siapa ibadiyas salihin? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, milik Allah. Diwariskan ke siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur salat dia, figur Quran dia, dialah Quran yang berjalan. Sudahkah kita bayar upah Nabi? Bapak ibu bangun rumah, udah sempurna, udah indah, udah dinikmati, sejuk, nyaman, bagus. Belum bayar upah tukang. Tergadai sholatnya. PBB rutin kita tiap tahun bayar. STNK bayar, listrik bayar, gas bayar. Nabi nggak diupah. Ya tergadailah salat kita, tergadailah doa-doa kita. Bagaimana cara menebusnya? Kata Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Surat Syura 42 ayat 23. Katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak minta upah darimu atas seruanku, atas dakwahku, atas perjuanganku hingga Islam sampai padamu. Tapi upahmu kepadaku adalah al-mawaddata fil qurba. Kau saling mencintai dalam kekeluargaan. Selama Bapak masih ada dendam dalam hati, masih saling membenci, jangan pernah berharap doanya akan terijabah. Bayarlah upah Nabi dengan saling memaafkan di antara kita. Jangan ada permusuhan. Allah dan Rasulnya benci dengan permusuhan. Selama Bapak mengeluarkan fitnah, doanya tergadai. Bayarlah upah Nabi dengan ukhuwah Islamiyah. Jangan ada saling menjelekkan. Bapak ibu, suami istri ribut di rumah. Waduh, ada yang 3 hari lewat. Tergadai Pak, doanya walaupun nangis-nangis. Harus saling memaafkan. Kalau bisa Bapak sebagai imam lebih dahulu. Maafkan cintamu ini. Kita basuh yuk. Yang namanya imam itu harus lebih dahulu. Nanti berkahnya buat Bapak. Siapa yang dahulu berbuat baik, itu berkahnya dari Allah ngucur Pak. Kita akan bahagia. Semua terjawab. Lailatul Qadar akan datang. Akan diberikan kepada kita kalau dalam hati kita saling memaafkan. Kawallah ibadah puasa dengan hati yang suci. Karena puasa ibadah suci. Kalau dikawal dengan saling membenci, nggak bakalan diterima. Makanya ada ayat fawaidun lil musallin. Itu sinyal ada sholat yang ditolak oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Bapak Ibu dapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.